Oke Kak Nia, terima kasih Sama-sama. untuk waktu dan kesempatannya. Oke, biasa ya kalau di webinar saya itu ada risk disclosure and warning. Oke, jadi mohon diperhatikan informasi yang akan diberikan hanya sebagai saran umum atau educational purpose karena informasi atau saran yang diberikan hanya bertujuan untuk keperluan edukasi semata dan bukan financial advice sebagai keperluan pribadi Anda. Kami tidak memberikan bantuan atau perencanaan investasi dengan imbal hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. Oleh karena itu, setiap saat Anda harus mempertimbangkan kelayakan nasihat sebelum Anda bertindak lebih jauh. Forex, gold, dan indeks merupakan instrumen produk dengan leverage dan dapat menyebabkan resiko yang sangat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Kerugian dapat melebihi deposit awal Anda sehingga Anda harus merencanakan setiap transaksi perdagangan forex, gold, dan indeks untuk mempertimbangkan resiko terlebih dahulu guna memenuhi tujuan Anda investasi yang lebih ideal. Kami menyarankan mencari investor secara mandiri. Strategi dan teknikal yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh. Kami menghimbau bahwa histori masa lalu tidak sepenuhnya menjamin dan memprediksi secara akurat ke depan. Oke, kita next. Langsung masuk slide ya. Slide-nya udah kelihatan. Kita perlu mengenal lebih jauh ya soal market session gitu. Mungkin di sini boleh kasih responnya, ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu soal market session. Nah, ayo, yang belum tahu raise hand. Kan tiap hari trading nih, ya kan, Euro USD lah gitu, USD Japanese Yen, gold gitu ya. Itu kan ada waktu-waktunya, kadang pair-pair tersebut geraknya kencang, ada yang pas kita perhatiin kok geraknya pelan banget gitu ya, kayak nggak ada gerakan sama sekali gitu ya. Ayo, siapa yang belum tahu market session? Kalau cuma denger pasti ada nih, ini sesi Asia gitu kan, terus ada sesi London, terus nanti malam ada New York. Oke, kita ada partisipan. Oke, belum tahu market session ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin banyak yang belum tahu, cuma masih malu-malu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau nanya, open mic juga kita bolehin ya, persilahkan gitu ya. Oke, jadi dalam satu hari kerja, ketika market open ya, itu ada 4 sesi. Jadi satu sesi Sydney, itu sesi Sydney pasti pas sesi Sydney-nya open, kita masih pada tidur gitu ya. Itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi sekitar dini hari ya, sekitar 4 dini hari itu baru buka gitu ya. Dan gerakannya lambat banget. Nah, itu sesi Sydney open jam 4 pagi. Nah, terus ada lagi sesi Tokyo. Sesi Tokyo itu buka jam 7 pagi, ya jamnya orang-orang berangkat kerja, karena masih dalam range ini ya, Asia. Itu jadi tetangga-tetangga kita nih, Sydney, Tokyo, Jepang gitu ya, daerah-daerah sana itu masih masuk jamnya jam kita kerja gitu ya, jam-jam orang Indonesia kerja juga gitu. Jadi sesi pagi itu ada sesi Asia namanya. Oke. Dan sesi Asia ini akan bertemu dan disambung itu dengan sesi London. Jadi sesi London itu kalau di Indonesia jam 2 siang. Tapi kalau di sana, di Londonnya itu jam 2 siangnya di Indonesia, di sana itu baru jam 7 paginya mereka gitu. Jadi pas orang masih pada baru mulai siaran berita gitu ya, kantor-kantor pemerintahan baru aktif jam kerjanya, itu di jam 2 siang gitu ya. Di 2 siangnya Indonesia, di sana tuh jam 7 paginya mereka gitu. Terus ada lagi sampai bertemu di New York Session. New York Session itu kebalikannya dari Indonesia ya. Jadi kalau di sini malam, di sana pagi gitu ya, baru mulai jam kerja jam 7 malam. Nah, itu kenapa makanya kalau ada pair-pair dolar atau pair-pair yang daerah sebelah sana gitu ya, Amerika atau Kanada, itu mereka kencengnya di jam 7 malam gitu ya. Itu jam-jamnya mereka aktif karena jam-jam segitu rilis berita gitu ya. Kantor-kantor pemerintahan mereka yang ngitung data segala macam itu baru aktif di jam 7 pagi gitu ya. Nah, apa sih hubungannya kita kalau mau trading sama market session? Tentu saja kalau kita yang strateginya atau stylenya scalping, kita butuh yang namanya volatilitas. Nah, volatilitasnya kan pergerakan marketnya. Nggak mungkin dong kita scalping di
pergerakan market yang pelan gitu kan. Kita pasti mantauin chart atau mantauin grafik butuh yang namanya volatilitas tinggi atau gerakan candlenya kenceng gitu. Kalau gerakan candlenya pelan ya ngantuk juga ya, ngeliatin nggak seru gitu, nggak seger matanya. Oke, nah gimana sih cara ngelihatnya? Ini saya ada satu referensi yang simpel, jadi Bapak Ibu dan teman-teman di sini bisa buka babypips.com. Oke, di atas ini ada tools. Oke, dia bisa diklik tools di sini. Oke, di bagian menu bar ini tools, nanti ada forex market hours. Nah, ini diklik. Atau kalau enggak, dia pas muncul di homepage di sini ada forex market hour, langsung klik di sini juga nggak apa-apa. Cuman kadang ini suka nggak ada. Gitu. Jadi kalau yang mau tahu pastinya dia ada di menu tools terus forex market hour. Oke. Kalau mau sambil dibuka di handphone atau di laptopnya masing-masing juga boleh ya, gitu, sambil dibuka. Nah, cara bacanya gimana? Jadi di sini kita bisa sesuaiin dulu GMT-nya atau time zone-nya. Ini samain sama di Bangkok ya, +7. Indonesia makanya +7. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat ya, sesi mana yang mereka akan overlap gitu ya. Overlap dalam arti mereka sesinya gabung gitu ya, sesinya berjalan gitu, sesinya berjalan berdampingan atau bersamaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada sesi Sydney. Oke, ini kan dari jam 3 pagi ya, jam 3 pagi dia buka sampai jam 12. Tapi di dalam range-nya Sydney di sini jam 7 paginya ini bareng buka sama Tokyo. Nah, ini namanya sesi overlap nih. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 ini overlapnya sesi Asia. Oke. Jadi 2 sesi gabung jadi 1. Itu untuk sesi Asia. Nah, kalau London sama New York ini overlapnya ada di jam 7. Ya, jam 7 sini ya. Ini kenapa makanya pair Euro USD, GBP USD ini gabung nih volatilitasnya. Itu dari volatilitas yang London, volumenya gabung sama yang US New York. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jam-jam tertentu di bagian bawah sini nih ada trading volume. Oke, jadi kita bisa lihat sesi Sydney sama Tokyo ini memiliki trading volume yang rendah ya. Di sini ada warnanya merah, di bawah sini ini merah. Jadi selama sesi Asia itu sebenarnya cenderung volatilitasnya rendah. Oke, kayak gini. Nah, yang volatilitasnya tinggi itu diindikasi sama garis yang hijau ya. Jadi di sini mulai dari sesinya London jam 2 siang. Nah, dari jam 2 siang ke atas itu ya nih volatilitasnya naik. Oke. Itu kenapa makanya sesi London, sesi New York itu paling kenceng. Oke. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang bingung silahkan ya bisa dibuka di babypips.com, nanti di tools time zone-nya dilihat terus diganti GMT 7 ya. Jadi kita tahu nih kapan waktunya trading pair ini di sesi apa gitu ya. Slide-nya nggak kelihatan. Kak Nia, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan kok, Dinia kelihatan. Kelihatan. Pak Agung nggak kelihatan ya. Coba mungkin Bapak refresh atau di keluar masuk lagi coba. Barangkali ininya koneksi internetnya. Tapi kayak kita di semua kelihatan keluar. Oke, kita next ke slide. Oke, tujuannya apa sih webinarnya? Kita tahu market session terus sama untuk scalpingan. Nah, ini kita harus tahu nih pair yang mau kita tradingin ini sesinya sesi apa dulu gitu ya. Oke. Jadi kalau di kita lihat dulu ya sesi dan mata uang. Kalau Sydney itu bagusnya pair-pair yang berhubungan dengan Aussie dan New Zealand. Oke, sesi dan New Zealand. Atau ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Iya, makanya. Oke, nah sesi Sydney itu sesi yang lebih condong mendukung untuk pair yang ada hubungan sama Australian dollar sama Kiwi, New Zealand dollar. Oke, jadi sesi Sydney sama sesi Tokyo itu kan berdekatan ya, dan bahkan ada sesi overlap.
yang mereka jalan bareng sesinya gitu. Jadi kalau misalkan kalau saya mau trade pair yang berhubungan dengan pair ini, kira-kira apa aja pairnya? Ya kasih contoh ya, misalkan Aussie sama apa ini sesi Tokyo kan, sesi Tokyo kan setelah sesi Sydney dan bahkan barengan. Berarti Aussie Japanese. Nah, oke Pak Budi bagus, Aussie Japanese Yen. Terus misalkan apalagi nggak jauh-jauh ya NZD Japanese Yen gitu ya. Nah, jadi kalau mau scalping dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ya udah trade-nya ini, scalpingnya ini. Karena memang di range waktunya mereka gitu. Sesi sini aja. Nah, nyambung nggak kalau trading ini di Euro sama US? Ya nyambung-nyambung aja, jalan-jalan aja. Cuman volatilitasnya nggak begitu drastis ya. Kecuali memang ada news-news besar seperti non-farm payroll itu kan lumayan ngaruh ya volatilitasnya. Orang eh, pindah-pindah dari pair satu ke pair yang lain, manfaatin volatilitasnya aja gitu. Ya otomatis kalau US dollarnya strong ya pasti kan mempengaruhi pair-pair lainnya dong gitu kan, dan ini kadang ada yang berpengaruh ada yang enggak gitu. Tapi kalau saya lebih pilih untuk pair-pair tertentu ya saya ikutin trading di sessionnya aja gitu. Sampai sini mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya, karena kita lihatnya satu-satu aja gitu. Sydney, Aussie, NZD, Tokyo ada Japanese Yen sendiri. Terus kalau di sesi London itu ada 3 ya pairnya, ada Euro, GBP, Swiss, New York cuman berdua, dolar sama CAD. Oke. Nah, boleh nggak kalau misalkan trade-nya nyambung dari pair-pair lain, pair-pair yang sesinya loncat gitu ya. Misalkan saya mau milih Aussie terus sama CAD, boleh aja. Tinggal kita lihat mau entry di mana, mau entry di sesi Asia di Sydney atau entry-nya di New York gitu. Kalau saya jelas pasti pilih New York gitu. Jadi pas Sydney, London, Tokyo terus baru London saya nunggu itu. Misalkan dia dari Sydney, Tokyo, London dia naik misalkan gini ya. Terus sempat juga koreksi turun gitu. Jadi Sydney, Tokyo dia naik, London turun. Nah, misalkan di New York dia udah ada tanda-tanda nih, misalkan saya tarik Fibo atau lihat pola AB gini ya. Ya udah di New York saya entry buy gitu. Nah, habis itu kita lihat terbang nggak gitu. Nah, jadi kita nyocokinnya gitu. Jadi antara teknikal sama waktu sama session kita harus temuin gitu. Jadi jangan dari Sydney udah masuk terus ternyata hasilnya beda gitu ya. Pas di Sydney naik kita buy aja gitu. Buy di sini. Pas London dia turun. Floating minus, kena SL misalkan, SL atau di cut loss. Dari kita cut loss harganya naik kan. Pasti sering kadang ada yang kejebak gitu ya, ada yang udah di buy turun di cut loss, habis di cut loss naik. Mungkin ini penyebabnya, bisa juga kita tidak mengetahui sesi marketnya gitu. Jadi kita harus menggabungkan yang scalping ya, wajib menggabungkan antara waktu dan pairnya. Oke. Next, ini kan satu-satu ya, satu-satu. Nah, ini kita sekarang pasangin. Jadi kalau sesi Asia kita carinya ini aja. Kalau misalkan memang tertarik ya, AUD NZD, AUD JPY, NZD JPY. Terus kalau sesi London, pair-pairnya ini aja nih. Yang memang dia sarangnya sendiri gitu ya. Pair-pair London, pair-pair Eropa semua ya. Euro, Swiss, Euro Pound gitu ya. Pound Swiss. Nah, itu di sesi London aja gitu. Terus sebelum London tutup jam 11 malam itu kita udah selesai gitu, udah close posisi, jangan di hold lagi gitu ya. Jadi satu sesi aja ini selesai. Kalau misalkan sampai di hold besok ya itu udah nggak scalping judulnya, berarti kita udah swing gitu ya. Jadi kita harus tahu pasangin, kalau misalkan mau dibikin list-listnya boleh di list gitu ya, biar ada contekan. Oh ini sesi Asia, saya misalkan ada momentum untuk nge-buy atau nge-sell ya selama sesi ini aja sampai sesinya tutup gitu. Sampai London sebenarnya AUD NZD sama ini masih gerak gitu ya. Cuman dorongan untuk trending kemananya nggak begitu kelihatan gitu. Nggak ngasih sinyal yang jelas. Entah misalkan ada Bapak Ibu dan teman-teman sini yang tradingnya pakai divergent, itu nggak akan keluar di time frame kecil tuh nggak keluar gitu. Dia cenderung akan mungkin sideways gitu ya, bolak-balik, nggak jelas tandanya. Dia akan cenderung ngasih tanda ya di sesi-sesinya sendiri gitu. Ini untuk
scalping ya. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang swing ya abaikan aja, mungkin bisa buat cari titik entry ya. Kalau misalkan di swing gitu, cari titik entry-nya aja bisa. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin yang sesinya overlap gitu ya, kayak contoh jam 2 siang itu London buka, 2 siang, 2 siang buka, terus lanjut sampai malam jam 7 malam. Nah inilah pair yang biasanya favorit. Karena kenapa? Mereka nyambung. Udah sesinya nyambung ya, Londonnya buka, nggak lama New Yorknya buka, volatilitasnya tinggi atau volumenya plus-plus lah gitu, berlebihan. Jadi gerakan marketnya lumayan kelihatan gitu ya, mulai mulai kelihatan rejection lah gitu ya, divergent keluar segala macam, atau yang pakai M moving average, MA-nya bisa pada crossing gitu ya, nge-cross ke atas atau nge-cross ke bawah. Ayo, siapa yang paling seneng Euro USD, GBP USD sama Eurocat? Ini pasti favorit. Yang UJ pasti jarang. Sama ini USD CHF. Berapa banyak yang sering trading 1 2 3 4 pair ini? Kalau pound cat mungkin agak jarang ya, orang pasti lebih senangnya ke GU. Kayak nggak bahas gold ya, soalnya gold itu karena dia komoditas ya, jadi kayaknya nggak terikat sama session, cuman lebih mengandalkan volume yang tinggi itu tetap di London sama New York ya. Karena gold itu nggak tentu. Pernah waktu tahun kemarin kayaknya buka market Asia dibanting dalam ribuan pips kayaknya itu. Jadi gold nggak nentu sesi yang mana, tapi paling nggak kita tahu ya kalau volume yang paling besar itu ada di London sama New York. Jadi kalau gold sesi yang paling banyak volumenya aja. Jadi kalau kita mau cari pair atau yang mau scalping yang volatilitasnya enak, sesi London New York ini pairnya. Kalau menurut saya, mungkin kalau Bapak Ibu punya list lain itu juga nggak apa-apa, tapi selama tahu ya sesinya kapan. Saya mau kalau yang swing trade itu juga nggak merhatiin sesi, nggak perlu sebenarnya. Cuman kalau misalkan pas saya mau nyari entry di sini, sesinya ketemu nggak, cocok nggak volatilitasnya buat ngegas, itu boleh, nggak ada masalah. Nah ini kalau misalkan pair-pair yang jarang di tradingin ya, ini sebenarnya jarang karena satu, sesi Asia ini pas pagi jam 7 pagi ya. Sesi Asia deh kita singkat aja, nggak usah Sydney Tokyo gitu. Sesi pagi digabungin sama ya dunia malam ya, 7 malam mulai malam. Ini cenderung trending, kalau gerak ya dia langsung gitu. Kalau misalkan udah naik sesi London pelan, habis itu ntar New York kencang lagi ke atas gitu ya. Jadi jarang nafas kayak London yang udah bisa bolak-balik gitu, bolak-balik sideways bisa balik lagi gitu ya. Ini cenderung kalau gerak-gerak sekalian, ini nggak ada berhentinya gitu ya. Coba dia cek USD Japanese Yen itu kalau udah naik tuh nggak berhenti gitu ya. NZD US juga, dia NZD sama Aussie juga kalau gerak ya, entah dia naiknya koreksi atau dia sideways habis itu bisa drop lagi gitu. Jadi di sesi inilah gitu ya, sesi ini biasanya sesi yang bukan sesinya itu misalnya London, ini sesi Asianya, sesinya bikin gerakan turun, nanti New Yorknya ngegas lagi gitu ya, New Yorknya ke bawah. Nah ini pair-pair yang dia loncatin London gitu, jadi Londonnya nggak gerak di tengah-tengah hari, dia nggak geraknya pas malam. Nah ini pair-pairnya biasanya kalau kita amatin baru nanti oh iya ternyata benar juga gitu. Jadi ada NZD USD, Aussie USD, New Zealand CAD, Aussie CAD, Canadian Japanese Yen sama USD CAD. Oke. Kok nggak ada teknikalnya ya? Emang nggak ada, tapi saya akan kasih contoh example-nya aja ya. Oke, jadi kita harus tahu juga ya pola pergerakan dasar harganya gitu ya, nggak yang cuman oh ini sesi London terus buy apa sell gitu ya. Kita lihat ini juga di sesi London dia ngapain gitu ya. Bisa aja sesi Londonnya dia bikin koreksi, berarti New Yorknya bisa ke atas gitu ya. Atau pas sesi Asianya dia sideways gitu ya, diem dia sideways gini ya, terus pas New Yorknya baru break ke bawah, itu juga bisa gitu ya. Jadi pola ini tetap ada hubungannya sama sesi gitu ya. Next, nah ini oke, ini bagian terpenting, jadi harap diperhatikan. Kalau bisa di zoom lagi, udah di dalam zoom di zoom lagi. Nah ini pas jam, ini kita lihat di bawah ya, ini 17 Oktober jam 4 pagi. Jadi market buka. Oke.
Jadi dari sini, ini Sydney buka sampai Tokyo. Ini di titik sini ya, di titik sini ini London open, London buka. Oke. Nah, kita lihat nih, selama sesi Asia, ini dia diam, nggak kemana-mana, gerak diem aja. Tapi begitu Londonnya buka, nah Londonnya buka, dia mulai ada gerakan nih, ada dia nyabet bawah, tes, nyabet bawah, gerak ke atas. Ini kebentuk pola apa? A, B, C ya. Udah, kita ketemu ini bisa masuk buy. Stop loss di bawah A. Nah, jadi kalau kita tahu sesinya, kita tinggal masuk pas udah sesinya aja lah, dan open di sini. Nggak perlu dari open market gini, buy di sini. Udah gitu diliatin lagi ya, diliatin bolak balik sampai pusing. Akhirnya di grup chat, kok ini harga nggak gerak-gerak ya, bete saya nunggunya. Saya sering nemuin yang kayak gitu tuh. Bukan di sesinya dia ngebuy, akhirnya ditungguin gitu kan, sampai bete, sampai chat sana sini, kok ini nggak gerak-gerak ya. Iyalah, orang bukan di sesinya entry-nya, entry pairnya Eropa, entry-nya di sini kan nggak nyambung gitu. Jadi ya dia flat aja, nggak kemana-mana gitu. Terus ada yang misalkan gini, ngebuy gold gitu, ngebuynya di sini di sesi Asia, jadi di Asia nggak gerak gitu, volatilitasnya rendah, ya pasti nggak kemana-mana gitu. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu ya. Oke, jadi berikutnya Bapak Ibu kalau trading, jadi kita cek dulu sesinya lagi sesi apa, terus yang mau kita transaksiin pairnya pair apa gitu ya. Oke, kita move ke contoh berikutnya. Ini juga sama ya. Ini kalau berikutnya ini saya kasih New York Open nih. Jadi kalau tadi kan cuma sampai London Open. Nah, ini sekarang sampai New York Open. Sama. Kita lihat nih. Ini pas ya, pas New York Open. Jadi dia bentuk A di sini. Ini basic banget. Basic, nggak usah pakai Fibo, nggak usah pakai apa, mau support resisten doang boleh gitu ya. Ini support di sini gitu ya. Ini resisten di sini. Tuh. Atau resistennya di sini boleh. Saya undo dulu. Resisten di sini. Sesi Sydney Asia sideways, biarin. Sedangkan trade-nya Euro. Euro kan berarti London kan? London Open. Kita lihat. Oh, ini dia biarin aja ngebentuk dulu. Bentuk A, terus B. Nah, deket nih sesi New York, pas banget. Ada rejection atau ada yang pakai candlestick hammer lah, itu ya boleh. Evening star gitu ya, morning star boleh. Cek aja. Cek nih, jadi udah buy selama sesi New York tuh sampai jam berapa nih, sampai jam ya 23 lah, sampai jam 11 malam. Udah jamnya tidur selesai, satu trade selesai. Bener kan? London sampai New York. Oke. Ini kalau mau scalping harus tahu ini. Jangan cuman liatin time frame kecil, nanti kita nggak tahu nih. Ternyata misalkan ngelihat gini, oh ini dia bikin pattern, misalkan pattern nebak nih, misalkan pattern head and shoulder gitu. Dia ngebayangin gambar gini. Di sell, ya habis ke atas. Sesinya London terus ketemu sama New York, ya kenceng ditariknya ke atas gitu. Oke. Jadi ini ada dasarnya semua ya. Jadi kita kalau trading lihat sesinya, kalau memang scalping ya kita harus tahu pemetaan waktunya sesinya, ya memang sesinya nggak jauh-jauh dari London sama New York untuk Euro USD. Ini juga sama ya, terjadi di pound US. Oke, lihat Asia, Sydney, Tokyo diem harganya, nggak kemana-mana. London Open ada gerakan tuh naik, tapi bisa juga New York koreksi turun. Habis itu ketemu pola ABC lagi, naik lagi sampai Londonnya tutup jam 11 malam nih, di bawah jam 11 malam. Oke. Jadi selama New York sama London Open, dan ini ada hubungannya pound sama US di dua sesi ini. Nah, ini kita temuin patternnya gitu. Jadi biarin dulu, misalkan London kebentuk naik, udah jangan takut ketinggalan harga gitu. Jangan takut ketinggalan harga. Biarin aja London ngebentuk. Oke, sudah. New York turun,
Jadi nih A, B, C, selesai dia nggak naik-naik, nggak turun-turun lagi, bye, sampai London close. London close udah kita TP itu ya. Mungkin ada yang punya strategi pakai divergent lah atau pakai MA cross, silahkan cocokin. Kita lihat gitu ya. Arahnya mau kemana itu kelihatan di sesi ininya ya, sesi pairnya ya. Kalau misalkan GU ya London sama New York, Euro USD ya London sama New York gitu ya. Next example-nya saya ada Aussie CAD. Nah Aussie CAD lihat, tadi saya bilang kalau Aussie itu sesi Asia, Sydney sampai Tokyo overlapnya. Lihat gerakannya, set naik, oke. Beda kan sama Euro sama Pound tadi, cenderung kayak diem gitu, gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain. Nah kalau di Aussie CAD ini kan satu Asia main, oke. Londonnya lihat diem, Londonnya diem, nggak ada hubungannya Aussie di London, kan bukan pairnya. Pas di New York lihat geraknya, terus turun lagi. Jadi volumenya di sini ini naik gede, di New York juga volumenya gede, di London flat, nggak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang baru? Ternyata gitu ya rahasianya gitu. Ayo coba kasih kasih reaksi dong. Atau ada yang mau nanya? Boleh nanti kita allow open mic ya, Kak Nia ya. Boleh. Jika memang ada yang mau bertanya atau raise kan nanti bisa kita open mic ya. Boleh, boleh.